Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arvina Firmansyah. Saya akan menjelaskan tentang reasuransi. Reasuransi ini adalah sistem pengalihan risiko dari perusahaan asuransi ke perusahaan lain. Dengan kata lain, reasuransi ini adalah asuransinya perusahaan asuransi. Maksudnya, perusahaan asuransi akan mengalihkan risiko ketidakmampuan finansialnya kepada perusahaan lain atau reasuradur. Dengan demikian, beban yang ditanggung perusahaan asuransi ini dapat diminimalisir. Selanjutnya ada jenis-jenis reasuransi. Yang pertama ada treaty. Dalam metode ini, perusahaan asuransi wajib melimpahkan risiko kepada reasuradur, biasanya dalam periode 12 bulan. Metode ini memiliki dua jenis, yaitu proporsional dan non-proporsional. Yang kedua adalah fakultatif. Dalam metode ini, perusahaan asuransi bisa melimpahkan seluruh atau sebagian risiko kepada reasuradur. Namun, tidak ada kewajiban perusahaan asuransi ini untuk melimpahkan risiko tersebut. Yang ketiga ada fakultatif obligatori. Perusahaan asuransi bebas menentukan apakah akan mengalihkan risiko ataupun tidak. Kalau misalkan memutuskan untuk mengalihkan risiko tersebut, maka reasuradur wajib untuk menerima selama risiko tersebut sesuai dengan perjanjian. Kemudian yang keempat ada false, yaitu bentuk perjanjian antara beberapa perusahaan asuransi untuk menempatkan jenis asuransi tertentu dan secara kumulatif ditempatkan pada reinsurance bersama. Metode ini biasanya dipakai pada asuransi beresiko tinggi, misalnya asuransi penerbangan ataupun asuransi kecelakaan pesawat. Selanjutnya ada tujuan reasuransi. Yang pertama ada capacity boosting. Terbatasnya kapasitas perusahaan asuransi untuk menerima jumlah pertanggungjawaban yang tinggi yang kemudian akan diperbesar oleh fasilitas dari perusahaan. Yang kedua ada removal of uncertainty. Dapat membantu perusahaan asuransi menstabilkan tingkat kerugian dengan menghilangkan beberapa ketidakpastian, seperti frekuensi dan kapan kerugian akan terjadi serta berapa besar kerugian yang akan dialami. Kemudian ada confidence. Dengan dihilangkannya ketidakpastian, maka reasuradur menciptakan rasa yakin bagi perusahaan asuransi untuk memperbesar investasinya. Yang keempat ada catastrophe protection, yaitu melindungi perusahaan asuransi dari risiko kerugian finansial yang luar biasa jumlahnya. 5 ada spirit of risk, bahwa tujuannya yaitu sebagai mekanisme pengalihan risiko dari perusahaan asuransi ke reasuradur, karena fungsi reasuransi ini adalah sebagai alat penyebar risiko. Kemudian apa keuntungan reasuransi ini bagi perusahaan asuransi? Yang pertama, bahwa perlu mengalihkan risiko yang besar. Maksudnya perusahaan asuransi ini menanggung risiko klaim yang besar sehingga harus mengalihkan sebagian risiko tersebut. Yang kedua ada mengelola kas perusahaan asuransi agar lebih longgar. Setiap perusahaan asuransi pasti memiliki kas cadangan klaim yang harus tersedia. Takutnya nasabah akan mengajukan klaim dalam waktu terdekat gitu. Kemudian bagaimana cara kerja dari reasuransi ini? Sama seperti perusahaan asuransi pada nasabah, perusahaan asuransi menggunakan fasilitas ini juga untuk mengeluarkan premi untuk pengalihan risiko tersebut. Namun, angkanya berada di bawah besaran premi yang didapat dari nasabah asuransi atau pemegang polis, sehingga bisa mengambil untung. Dalam menangani keperluan kliennya atau penyedia asuransi, beberapa reasuransi ini bergabung untuk mengelola reasuransi yang sama. Kemudian mereka membagi peran, ada yang sebagai lead insured atau pihak yang menentukan kontrak dan premi. Kemudian sisanya akan menjadi following insurer, yaitu mengambil bagian dalam pengelolaan reasuransi. Kemudian ada persamaan dan perbedaan antara asuransi dan reasuransi. Untuk persamaan asuransi dan reasuransi ini terlihat dari cara kerjanya yang mengambil alih atau mentransfer risiko. Kemudian kalau untuk perbedaan asuransi dan reasuransi ini,
Yang pertama itu ada di hubungan dengan nasabah. Perusahaan reasuransi tidak berkomunikasi langsung dengan nasabah asuransi, akan tetapi hanya bekerja sama dengan perusahaan asuransi dan tidak perlu sepengetahuan nasabah. 2. Segmen nasabah. Kebanyakan asuransi menyasar segmen retail dan korporat dengan kompetisi tinggi. Sebabnya selalu aktif beriklan untuk membranding populer di masyarakat. Sementara untuk perusahaan reassurance tidak melakukan hal yang sama karena kliennya adalah perusahaan asuransi. Contoh perusahaan reasuransi di Indonesia. Pertama ada PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. Yang kedua ada PT Reasuransi Indonesia Utama atau Persero. Yang ketiga PT Reasuransi Maipak Indonesia. Yang keempat PT Reasuransi Nasional Indonesia. Yang kelima PT Tugu Reasuransi Indonesia. Dan yang keenam ada PT Reasuransi Syariah Indonesia. Yang berikutnya itu ada reasuransi syariah. Reasuransi syariah ini adalah perusahaan yang memberikan fasilitas saling menanggung antara perusahaan asuransi syariah dengan reasuradur dan menggunakan konsep sharing of risk. Mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 PMK 010 tahun 2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Berikut ini ada beberapa prinsipnya. Pertama, memiliki kesepakatan tolong-menolong atau ta'awun dan saling menanggung atau takaful antara para pesertanya. Yang kedua, ada kontribusi peserta dalam dana tabarru. Kemudian yang ketiga, ada perusahaan bertindak sebagai pengelola dana tabarru. Yang keempat, terdapat prinsip keadilan, dapat dipercaya atau amanah, keseimbangan atau tawazun, kemudian kemaslahatan atau maslahah, dan keuniversalan atau syumul. Kemudian yang terakhir, tidak mengandung ketidakpastian atau ketidakjelasan, atau goror, perjudian atau maisir, bunga atau riba, penganiayaan atau julm, suap atau riswah, maksiat dan objek haram. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.